Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iswuri Handayani MKom. Saya akan melakukan aksi nyata yaitu tentang refleksi diri dengan tema melatih regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengarahkan, mengontrol diri agar tetap pada tujuan yang ingin dicapai dan disesuaikan dengan standar yang dikehendaki. Apakah regulasi diri itu penting? Regulasi diri itu merupakan aspek penting dalam menentukan perilaku seseorang. Pengelolaan diri atau regulasi diri adalah upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikut sertakan kemampuan metakognisi, motivasi, dan perilaku aktif. Tujuan regulasi diri yaitu 1. Meningkatkan kemampuan individu dalam mengatur diri sendiri. 2. Mendapatkan rasa kontrol atau perilaku dalam kehidupannya. 3. Biasanya bertahan dalam toleransi dan keadaan sulit. Tujuan refleksi dalam pembelajaran. 1. Mengetahui minat para siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. 2. Melakukan pengukuran perencanaan model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. 3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi apa yang guru telah lakukan dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. 4. Mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. 5. Memahami respon siswa dalam belajar dan penyampaian materi. 6. Supaya guru bisa memahami kelemahan atau kekurangan dari sebuah pembelajaran supaya lebih baik untuk guru dan juga siswa. Tahap regulasi diri terdiri dari 6. 1. Receiving, 2. Evaluating, 3. Searching, 4. Formatting, 5. Implementing, dan yang keenam adalah assessing. Aspek regulasi diri ada 3, yaitu metakognisi, motivasi, dan perilaku. Penjelasan dari aspek regulasi diri, yaitu 1. Metakognisi, adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. 2. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai tujuan. 3. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu. Faktor yang mempengaruhi regulasi diri ada 2, yaitu 1. Individu, yang kedua adalah perilaku. Regulasi diri memiliki 5 komponen, yaitu 1. Mengatur standar dan tujuan, 2. Observasi diri, 3. Evaluasi diri, 4. Reaksi diri, dan yang kelima adalah refleksi diri. Manfaat kemampuan regulasi diri yaitu 1. Meningkatkan toleransi terhadap keadaan sulit, 2. Dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri, dan 3. Perasaan lebih bahagia. Menetapkan tujuan pembelajaran, langkah awal yang harus dilakukan untuk menjadi pembelajar mandiri yaitu dengan menetapkan tujuan atau goal setting. Penetapan tujuan membantu kita untuk 1. Menyusun strategi yang efektif, mengetahui tahapan yang harus dilakukan, menetapkan harapan yang akan dicapai, dan yang keempat adalah mengukur pencapaian berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Ada 3 bentuk tujuan yang dicapai, yaitu 1. Menyusun strategi yang efektif, 2. Mengetahui tahapan yang harus dilakukan, menetapkan harapan yang akan dicapai. Yang ketiga adalah mengukur pencapaian berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Bentuk regulasi diri ada 2, yaitu 1. Regulasi kognitif berhubungan dengan pemrosesan sesuatu informasi berkaitan macam jenis kegiatan kognitif. 2. Regulasi emosi, proses pengendalian emosi secara sadar atau tidak sadar bertujuan ekspresi emosi ditujukan sesuai dengan lingkungan sekitar.
Fase regulasi terdiri dari 3, fase awal, fase akhir, dan fase refleksi. Fase pemikiran awal terdiri dari 3, yaitu 1, melakukan perencanaan studi melalui penyusunan goal setting yang jelas untuk hal yang akan dicapai. 2, meningkatkan keyakinan bahwa kita akan mampu mengerjakan setiap tugas dengan baik. 3, menyusun rencana pembelajaran dengan baik. Fase aksi terdiri dari 4, yaitu 1, mengatur waktu dengan baik, 2, fokus pada pencapaian yang akan diinginkan, 3, mengupayakan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, 4, memonitoring sejauh mana daya dan upaya yang telah dilakukan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Fase refleksi terdiri dari 2, yaitu 1, hal-hal positif apa saja dari usaha yang dilakukan, 2, hambatan-hambatan apa saja yang selama proses pembelajaran sehingga dapat mengatasi pada proses pembelajaran sebelumnya. Kesimpulan, yaitu 1, regulasi diri membutuhkan tujuan dan motivasi. 2, anak-anak yang memiliki regulasi baik akan mengembangkan diri dengan baik pula. 3, anak akan mampu menyadari bahwa regulasi diri berhubungan dengan proses. Terima kasih, demikian aksi nyata yang saya lakukan. Saya harapkan umpan balik dari Bapak Ibu. Saya sangat harapkan untuk perkembangan pembuatan aksi nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.